akan menemani anak-anak berhalaqah Al-Quran. Dalam halaqah Al-Quran, anak-anak akan diajak mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber pembelajaran kita, yaitu di subtema Sekolahku. Dasar tauhid atau dasar ayatnya adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar satu sama lain bersikap baik di dalam majelis. Majelis itu apa, Ustazah? Ada yang bertanya seperti itu? Majelis diambil dari bahasa Arab yang artinya tempat duduk. Maksudnya, di dalam majelis terdapat orang-orang yang berkumpul untuk menuntut ilmu. Nah, kira-kira di mana ya tempat yang membuat kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu? Ya, di sekolah. Sesuai dengan subtema kita pada minggu ini, yaitu Sekolahku. Meskipun saat ini kita belajarnya dari rumah atau tidak di sekolah, Ustazah harap anak-anak tetap semangat ya. Nah, dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang Ustazah bacakan tadi, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk saling menjaga adab, yaitu dengan melapangkan tempat duduk bagi yang lain dalam sebuah majelis. Siapa yang bisa menyebutkan adab-adab apa saja yang perlu diperhatikan di dalam sekolah? 1. Adab apa? Adab berdoa, pinter. Adab apa lagi ya? Adab belajar. Kemudian adab bermain. Dan masih banyak adab-adab yang lain yang harus kita perhatikan ketika kita di sekolah. Nah, Ustazah beri contoh salah satu adab, yaitu adab berdoa. Siapa yang bisa membaca adab berdoa? Adab berdoa 1. Mengangkat kedua tangan. 2. Menundukkan kepala. 3. Tidak tengok-tengok. 4. Bersuara lembut. 5. Berdoa dengan khusyuk. Nah, itu adalah salah satu contoh adab yang harus kita perhatikan ketika kita berada di sekolah.
Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan Al-Mujadalah ayat 11. Di situ juga diterangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut. Allah akan memberinya kemuliaan dan pahala di akhirat. Siapa nih anak-anak yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah? Pintar. Maka anak-anak harus bersungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Misal, kalau di sekolah harus melaksanakan adab-adab dan peraturan yang ada di sekolah, serta harus menurut dengan ustazah. Nah, karena anak-anak saat ini belajarnya dari rumah, maka juga harus melaksanakan adab belajar di rumah menurut dengan ayah dan bunda. Tidak boleh membentak ataupun merengek, serta mengerjakan tugas dari sekolah sampai tuntas atau sampai selesai. Ada sebuah ungkapan berbahasa Arab yang cukup populer. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Biidznillah. Itu tadi ya, Halaqah Al-Quran bersama Ustazah Syifa. Penjelasan mengenai surat Al-Mujadalah ayat 11. Coba sekarang anak-anak sebutkan. Tadi di surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah memerintahkan apa? 1. Memerintahkan agar kita berbuat baik di dalam majlis. Terus apa lagi ya? Nah, Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang ada di majelis tersebut. Oke, sekian dulu ya dari Ustazah Syifa. Semoga anak-anak di rumah termasuk dalam orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena anak-anak termasuk orang yang berilmu atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sekian dulu